sahabat KHC dan teman-teman dokter seluruh Indonesia. Pagi ini 29 Januari 2024 saya akan bergabung dengan tim Judicial Review uji Undang-Undang Kesehatan nomor 17 tahun 2023. Hari ini agendanya adalah mendengarkan keterangan saksi daripada Presiden. Ya, kemungkinan karena ini sifatnya speedy trial akan diputus di bulan Maret 2024. Teman-teman, kami tim JR 5OP mengharapkan dukungan doa untuk kita berkonstitusi secara baik dan benar. Masalah dikabulkan permintaan kita tentang uji formil ini itu hal lain. Tapi saya mengharapkan dukungan semua dari teman-teman. Mari kita menuju ke MK karena sidang mulai jam 10.30. Selamat pagi, salam semangat. Gangguan suara. D. Menggunakan latar sebagaimana layaknya ruang sidang. E. Memastikan tidak berada di dalam kendaraan atau di ruang terbuka. Para pihak, saksi, ahli, dan atau pihak lain yang akan menyampaikan pendapat dan atau tanggapannya terlebih dahulu meminta dan bertulis sidang. 12. Para pihak, saksi, ahli, dan atau pihak lain menyampaikan keterangan Iya. Kapan? Oke. Pak Joni. Pak Joni. Ya. Bagaimana perjalanan sidang hari ini mendengarkan kesaksian? Ada yang nggak datang ya tadi? Ya, hari ini ada saksi ahli tetapi tidak hadir, disampaikan secara tertulis dan kita akan usahakan memperoleh dokumen itu. Dan 2 saksi fakta dari pemerintah, 1 luring, 1 daring, yang pada pokoknya menyampaikan ikut hadir. Keterangannya tidak terlalu panjang dan hemat kami untuk membuktikan bahwa memang mereka hadir dan ada memberikan pendapat. Saya kira itu boleh saja, tapi bagi kami yang penting, dan itu juga penting mengacu kepada putusan Mahkamah Konstitusi, bahwa bukan kehadiran yang penting secara fisik, tetapi pemikiran, konsep, dan alasan-alasan yang disampaikan. Dan yang kedua, tidak stop sampai di situ, tapi apakah pendapat itu dipertimbangkan, apakah dia didiskusikan, apakah dia diperdebatkan. Nah, itu istilah yang bunyi di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Dan yang terpenting, apakah itu ada penjelasan. Itu yang kami kejar, dan sepertinya 2 hal itu kami belum mendapatkan keterangan. Yang kedua, yang terpenting juga bukan cuma kehadiran, tetapi isunya adalah isu partisipasi bermakna. Bukan cuma kehadiran, tetapi punya makna dalam rangka memberikan sistem penjelasan kepada publik, wabil khusus kepada masyarakat yang berkepentingan, pihak yang terdampak langsung yang memang dijamin oleh hukum dengan putusan Mahkamah Konstitusi untuk memberikan
haknya untuk didengar, haknya untuk mendapatkan pertimbangan, dan haknya untuk mendapatkan penjelasan. Jadi itu adalah hak, dan pemegang kewajibannya atau duty barrier-nya itu adalah pemerintah atau pembuat undang-undang. Makanya kita tanyakan apa instrumen yang dipakai. Jadi instrumen itu bukan alat rekaman yang saya maksudkan, apa metodologinya, bagaimana mengtransformasi dari pendapat menjadi legal reasoning, menjadi norma hukum, menjadi substansi hukum, dan substansi apa yang kemudian dirumuskan, apakah substansi undang-undang atau substansi larangan atau substansi perintah atau substansi apa. Itu yang sepanjang perjalanan persidangan kami tidak mendapatkan adanya instrumen bagaimana memfasilitasi hak kita untuk tersajikan dan bisa dinikmati. Ya, seperti analogi hak atas kopi, kita tidak mendapatkan sajian kopi, tetapi kita diminta untuk mencarinya sendiri di kebun sendiri. Itu yang hemat kami perlu dioptimalkan. Hak atas kopi adalah hak untuk menikmatinya dengan instrumen penyajian, layanan yang terbaik, dan seterusnya. Itu adalah bagian daripada arti penting, urgensi, partisipasi bermakna. Partisipasi bermakna bukan partisipasi biasa, dia adalah partisipasi yang bermakna, dan bermakna bukan kehadiran, tetapi kehadiran pikiran. Bukan argumentasinya dari orangnya, tetapi argumentasi apa yang disampaikan. Itu yang dimaksudkan dengan meaningful participation, yang kita bersyukur karena itu prinsip kemudian dianut di dalam hukum kita, dijadikan kaidah hukum konstitusi dalam putusan Mahkamah Konstitusi, dan yang tidak boleh kita lupa itu adalah berasal dari sejarah perjuangan kaum dokter dan tenaga medis, tenaga kesehatan di Afrika Selatan dalam kasus Doctor's Life. Ini kita buat Doctor's Life versi Indonesia untuk memperjuangkan hak kesehatan kita. Kita berharap undang-undang ini bisa diputuskan sesuai dengan amar putusan yang diminta oleh para pemohon, yaitu menyatakan tidak berlaku dan dibatalkannya undang-undang kesehatan. Ya. Pak Joni, tadi dari saksi fakta yang diajukan, kalau kita lihat dari teori kemarin Prof. Susi, pendapat Pak Joni bagaimana? Wah, jauh. Ya, maksudnya bagaimana pemenuhannya? Jauh dari yang secara prinsip ditentukan di dalam putusan MK. Itu kita harus pertama 3 hal itu terpenuhi: hak untuk didengar, dipertimbangkan, dan mendapatkan jawaban. Yang kedua dari sisi instrumentasi apa? Apakah itu cuma datang kemudian direkam? Kita tidak tahu apakah pendapat itu kemudian tiba sebagai sebuah risalah yang ada di dalam dokumen digital, atau itu selesai sebagai perbincangan saja. Dan itulah yang mestinya kita dukung dan pertanyakan, dan sekaligus meminta adalah bahwa pendapat itu bukan pendapat yang lepas begitu saja. Saya tidak mengatakannya sia-sia, tapi kita ingin menyatakan bahwa pendapat itu adalah terbukti sebagai risalah. Seperti sidang hari ini pun tidak menjadi hilang hablur karena dia punya evidence sebagai risalah persidangan hari ini. Kita agaknya tidak menemukan risalah-risalah apa yang kita sampaikan di dalam instrumen yang ada. Ini yang ingin kita buktikan dan akan disampaikan dalam kesimpulan nanti pada tanggal 6 Februari 2024. Mudah-mudahan insya Allah kita bisa sampaikan terbukti dalil-dalil kita, baik tentang tidak dilibatkannya DPD, tidak dilibatkannya pertimbangan DPD, yang itu merupakan kewajiban sesuai putusan Mahkamah Konstitusi, tidak adanya meaningful participation, dan karena itu kita mohon keadilan pada para hakim konstitusi sebagai pengawal konstitusi kita, sebagai penafsir akhir konstitusi kita, interpreter terakhir terhadap undang-undang kesehatan. Mohon doa semoga kita tetap kuat bersama, semangat,
Dan ini bukan perjuangan yang terakhir, kita akan terus berjuang menyehatkan kehidupan bangsa, mendokter-dokterkan kesehatan bangsa kita dengan membawanya kepada mekanisme yang konstitusional. Terima kasih Dr. Hadi, terima kasih semua. Sidang terakhir ya. Oke, kita ucapkan semangat. Semangat. Oke. Makasih Pak Joni. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Oh.